Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita mulai kegiatan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu, agar kami dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai, agar kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka kitab suci kita. Bacaan hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 12 sampai 22. Mari kita baca dengan seksama dan kita dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Mazmur hari ini, Mazmur 85 ayat 9a-b. Dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaannya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Haleluya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia. Haleluya. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Mari kita membuka kitab suci kita dan kita mendengarkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita dalami beberapa bacaan yang sudah kita baca dan dengarkan, dimulai dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kota Efesus ya, supaya kita lebih memahami mengapa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini menjadi suatu tanda peringatan akan Kristus kepada orang-orang yang sudah mengimani Yesus, mengikuti jalan Tuhan. Dan sampai sekarang ini sangat update atau up to date bagi kehidupan iman kita. Kota Efesus adalah salah satu kota kuno yang terkenal di wilayah Asia Kecil. Nah, sekarang bagian dari Turki. Jadi kalau dicari Efesus itu di mana? Sekarang bagian dari Turki. Ya, Konstantinopel zaman dulu ya, atau Eropa atau Roma Timur. Kalau Roma Barat yang ada di sekarang ya, yang ada masuk di dalam yang namanya Itali, ya kan? Negara Itali. Kalau Roma Timur itulah dia Konstantinopel atau Turki sekarang. Efesus memiliki sejarah yang kaya terutama dalam konteks kekristenan dan kekaisaran Romawi. Jadi kaya dalam pengetahuan, kaya dalam spiritual, kaya dalam rohani, kaya dalam materi juga. Kota ini merupakan pusat penting bagi agama, politik, dan ekonomi selama berabad-abad. Ya, jadi dia begitu penting bagi agama, politik, dan ekonomi. Jadi agama, politik, dan ekonomi di kota Efesus itu pada zaman itu atau pada zaman Rasul Paulus ya, itu menjadi kota penting ya. Nah, berikut ada beberapa poin penting tentang Efesus ya. Maka bacaan-bacaannya itu ya merupakan suatu teguran kepada jemaat-jemaat Jalan Allah atau jemaat Kristen, jemaat perdana pada waktu itu. Yang pertama, kuil Artemis ya. Jadi Efesus terkenal karena menjadi lokasi kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kuil ini adalah pusat pemujaan Dewi Artemis atau Diana dalam budaya Romawi. Jadi kalau di sana namanya Artemis, kalau dalam budaya Romawi itu Diana, Dewi kesuburan dan alam. Nah itu. Kemudian yang kedua, kekristenan di Efesus. Efesus memiliki tempat yang signifikan dalam sejarah awal kekristenan. Rasul Paulus mengunjungi kota ini dalam perjalanan misinya dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Jadi cukup lama dia tinggal di situ. Lalu dia menulis surat kepada jemaat di Efesus yang dikenal sebagai surat kepada jemaat di Efesus. Jadi kitab Efesus dalam perjanjian baru. Efesus juga dikaitkan dengan Rasul Yohanes dan Maria, ibu Yesus yang menurut tradisi menetap di dekat Efesus setelah penyaliban Yesus. Jadi setelah penyaliban Yesus, Rasul Yohanes dan Bunda Maria itu menetap di dekat Efesus ya. Yang ketiga, pusat perdagangan. Efesus adalah salah satu kota terbesar dan paling makmur di Kekaisaran Romawi ya, dengan pelabuhan yang sibuk yang menghubungkannya dengan berbagai wilayah di Mediterania ya. Jadi di Mediterania. Jadi ini salah satu kota dagang. Sebagai kota komersial dan pusat budaya, Efesus menjadi tempat yang strategis untuk menyebarkan Injil. Jadi tempat-tempat seperti pertemuan banyak orang ini merupakan tempat yang strategis untuk menyebarkan Injil. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, di dunia ini ada berapa miliar penduduk? Data terakhir ada sekitar 4-5 miliar yang belum mengenal Injil. Nah, maka Bapak-bapak, maka penting untuk kita menjadi saksi Kristus, pewarta iman Kristus. Ya. Keempat, teater besar Efesus. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Efesus adalah teater besar yang bisa menampung sekitar 25.000 penonton. Jadi ada teater besar di Efesus itu yang bisa menampung penonton 25.000. Karena memang dia pusat perdagangan, jadi orang butuh hiburan. Ya. Di mana ada perdagangan,
ya pasti di situ ada bongkar muat, ada perkulian, ada perburuhan ya. Jadi ada terima barang, keluar barang, dan mereka butuh hiburan. Jadi teaternya sampai 25.000 penonton. Bayangkan, 2000 tahun yang lalu ya, manusia itu sudah sangat modern kalau saya pikir, 25.000. Kita pergi ke 21 aja ada teaternya sampai 25.000, kecuali stadion. Ya, mereka sudah punya teater yang bisa menampung sekitar 25.000 penonton. Nah, tambah lagi mungkin 25.000 penonton itu, apakah dia, saya pikir dia tidak hanya berdiri ya, seperti stadion, tapi bisa duduk. Berarti sudah punya teater. Teater ini menjadi tempat pertunjukan drama dan pertemuan publik. Ya, jadi teater di Efesus itu. Kemudian yang kelima, arkeologi modern. Saat ini Efesus adalah salah satu situs arkeologi yang paling terkenal dan paling banyak dikunjungi di dunia. Reruntuhan kota kuno termasuk jalan-jalan marmer, kuil, perpustakaan, namanya perpustakaan Celsus, ya. Dan bangunan lainnya masih bisa dilihat hingga sekarang. Jadi kalau ada perjalanan ke Turki, misalnya kan ada ziarah, ya perjalanan Rasul Paulus itu, kalau diikuti ya pasti akan pergi ke kota Efesus ini. Efesus memiliki signifikansi spiritual dan sejarah bagi umat Kristen, serta menjadi salah satu pusat arkeologi penting yang mempelajari masa lalu Romawi dan Helenistik. Nah, jadi Helenistik itu adalah aliran kepercayaan bangsa-bangsa Romawi atau bangsa-bangsa Barat waktu itu. Baik, kita masuk ke renungan Efesus bab 2 ayat 12 sampai 22 tadi, setelah kita mendengar kata Efesus ya. Apa maksudnya itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bab 2 ayat 12 sampai 22. Nah, jadi fokusnya adalah atau temanya perdamaian dan kesatuan dalam Kristus. Karena mereka kaya, ya sering terjadi pertengkaran. Karena kekayaan itu adalah salah satu sumber pertikaian. Maklum kalau orang udah kaya, ya kan, masing-masing itu bisa bertikai. Karena katanya memiliki materi. Ya menjadi sombong. Makanya ya tema yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ingat ya, ini surat kepada orang yang sudah mengimani Kristus, bukan yang belum mengimani Kristus. Jadi Rasul Paulus itu mengirim surat kepada orang yang sudah dibaptis. Sama seperti sekarang, bimbingan rohani itu hanya bagi orang yang sudah dibaptis dan juga mau ya menjadi simpatisan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, bagi yang udah dibaptis selalu berkeliaran, gayap guyup, gayah-gayah, entah apalah yang dilakukan, itu adalah orang-orang yang bodoh dan tolol. Itu kata kitab suci, bukan saya ya. Betul ya Pak Ngacam, Pak Atis? Betul enggak? Celaka, ya kan? Jadi kalau orang Kristen, dia tidak mau pergi ke gereja, tidak mau misa dan kebaktian, itu adalah orang yang bodoh, tolol, celaka, terkutuk. Karena persoalannya kalau baca kitab suci, itu adalah sesuatu kata yang mengingatkan kita bahwa kita itu menjadi berkat kalau kita setia kepada Allah. Tetapi kalau kita melawan Allah itu menjadi kutuk. Sama seperti malaikat yang ya setia kepada Allah, dia menjadi malaikat. Menjadi roh-roh yang dikuduskan oleh Allah. Tetapi bagi yang menentang Allah, dia mengutuki dirinya, menjadi sang penantang. Itulah setan. Nah, mari kita dalami ya ayat kunci dan makna. Yang pertama ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebelum mengimani Kristus, kita itu nothing, tidak ada apa-apanya. Ya. Karena apa? Ya. Kita hanya menjadi manusia yang memiliki materi tetapi tidak memiliki iman kepercayaan akan kehidupan kekal. Maka Paulus mengingatkan itu, ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Sama seperti kita, dulu kita tanpa Kristus, apa jadinya kita? Ya. Kekristenan masuk di dalam Kalimantan Barat ini ya kurang lebih hampir 100 tahun. Bahkan ada di kampung-kampung yang masih 50 tahun, bahkan ada yang baru
30 tahun, ya 15 tahun ya. Dulu kita tidak termasuk keluarga negaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Paulus mengingatkan orang-orang non-Yahudi tentang kondisi mereka sebelum mengenal Kristus. Jadi karena Efesus ini adalah kota internasional, jadi yang mengimani Kristus adalah orang-orang bukan Yahudi. Mereka terpisah dari perjanjian Allah tanpa pengharapan dan hidup dalam kegelapan. Jadi kalau hidup di dalam Kristus, hidup dalam terang. Maka Yesus katakan, aku adalah terang. Ya. Tetapi hidup di luar Kristus gelap. Mengapa gelap? Karena ya, kegelapan itu adalah sesuatu yang telah dikalahkan oleh terang. Ini menggambarkan betapa jauh manusia dari keselamatan sebelum kedatangan Yesus. Jadi kita tidak bisa selamat tanpa Yesus. Nah itu pokok dari ajaran iman kekristenan itu, bahwa keselamatan itu adalah dalam Kristus Yesus. Kemudian ayat 13-nya ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ingat, Kristus itu adalah gelar Yesus. Yesus namanya artinya Allah yang menyelamatkan. Sedangkan Kristus itu adalah ya gelar dari Yesus, Sang Juru Selamat. Jadi ayat ini menunjukkan transformasi yang terjadi melalui Kristus. Darahnya memperdamaikan manusia dengan Allah. Darahnya. Ya, makanya ada lagu itu kan. Ya kan, bukan dengan barang panah tetapi dengan darah yang mahal. Darah siapa? Darah Kristus. Itulah ganti dulu anak domba, tetapi anak domba itu sementara, yang sempurna adalah darah Kristus. Jadi darahnya itu memperdamaikan manusia dengan Allah, menghapus jarak antara umat non-Yahudi dan Allah, sehingga semua umat menjadi satu dalam Kristus. Itulah sifat gereja, gereja yang satu, ya, karena disatukan oleh Kristus. Gereja yang kudus karena ya diperdamaikan oleh Kristus yang kudus. Nah, satu kudus. Lalu Katolik, Katolik itu sebenarnya kan universal. Banyak orang tidak memahami arti Katolik. Universal itu semua orang bisa menjadi pengikut Kristus. Nah, di Indonesia dia menjadi ya agama karena nomenklaturnya. Ya. Kita harus paham Katolik itu sifat gereja. Lalu apostolik atas dasar para rasul. Ya. Sehingga ayat 14 sampai 15, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Maka kita mengucapkan Salam, salve, salam damai dan sejahtera karena Kristus, karena kasih. Ya. Jadi saya berulang-ulang mengucapkan salam itu kan. Salam, ya kan? Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Ya, saya ulang-ulang. Ya. Kita mengucapkan filosofi kita adil kak talino bacuramin kak saruga basengat kak jubata harus sarut. Ya. Nah, kalau orang Bekati penyadu dulu itu tuh kan adil ya, agun kak batu ampar, barampayut kak ukah tanggang, bapama kak sanggaro. Ya, tanya Pak Atis. Memang agak ada beda sedikit ya. Ada yang misalnya agun kak batu bide, ya terserah lah. Ya kita punya filosofi yang tahu bahwa kita ini adalah makhluk rohani. Ya kan? Nah, Kristus bukan hanya membawa perdamaian tetapi menjadi perdamaian. Ingat, Kristus itu bukan membawa perdamaian, tetapi dia menjadi perdamaian itu sendiri. Beda ya, kalau Kristus itu adalah perdamaian, bukan membawa perdamaian. Ia menghapus perpecahan antara Yahudi dan non-Yahudi, menghancurkan tembok yang memisahkan kedua kelompok ini dengan cara mengenapi hukum Taurat dan mempersatukan mereka sebagai satu umat di dalamnya. Nah, kemudian makanya kalau kita lihat di Perjanjian Lama, misalnya Elia itu ya kan menyembuhkan ya anak janda sarpat, atau misalnya Elisa itu menyembuhkan Naaman yang bukan orang Yahudi, itu sebagai tanda-tanda kasih Allah kepada semua orang. Sebenarnya dalam Perjanjian Lama sudah ditampilkan, dan kita tahu bahwa Ruth ya menantunya Naomi itu orang Moab,
musuhnya Israel, itu juga menjadi tanda. Ingat, Rut itu kan leluhurnya Daud, ya. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan Allah, karena dia sudah merubah imannya dari iman orang Moab yang berbeda dengan iman orang Israel, maka dia tetap mengikuti Naomi, ya kan? Dia menjadi, ya, di situ sudah tanda-tanda bahwa orang yang bukan Yahudi juga diselamatkan Allah. Tetapi sangat jelas ketika Kristus hadir di muka bumi ini, ya. Maka dalam ayat 16 sampai 18, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Jadi salib itu adalah lambang perdamaian. Dan salib itu perdamaian. Salib Kristus itulah perdamaian. Kristus itulah perdamaian. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa melalui jalan salib Kristus. Maka ya, sakramen pengurapan orang sakit yang diberikan Yesus kepada penjahat di sebelah kanan itu merupakan, ya, tanda, ya, perdamaian, ya kan, yang diberikan Kristus kepada penjahat di sebelah kanan. Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk ke dalam kerajaan Bapamu atau ke dalam rumah Bapamu. Pada hari ini pun engkau akan masuk ke dalam rumah Bapakku. Lalu Paulus menekankan bahwa melalui kematian di salib, Kristus memperdamaikan seluruh umat manusia dengan Allah. Jadi perdamaian itu terjadi. Ya, kalau dulu, ya, air bah itu menghapus manusia yang jahat di muka bumi ini, dan hanya Nuh yang mendapat perkenan dari Allah. Nuh, istrinya, ketiga anak dan ketiga menantunya. Baik Yahudi maupun non-Yahudi sekarang memiliki akses yang sama kepada Allah melalui Roh Kudus. Ini adalah undangan bagi semua orang untuk masuk ke dalam hadirat Bapa tanpa perbedaan karena Kristus. Berikutnya ayat 19 sampai 22, ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ingat, ya, di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi batu penjurunya adalah Yesus Kristus. Di dalam dia tumbuh seluruh magunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Maka ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kanisah atau kenisah Roh Kudus, tempat kediaman Allah, memperoleh karunia keselamatan dan menjadi manusia baru. Nah, lalu Paulus menutup dengan pesan kuat tentang identitas baru di dalam Kristus. Orang-orang non-Yahudi yang dulu dianggap asing kini menjadi warga kerajaan Allah. Kitalah dia, bagian dari keluarga Allah. Kristus menjadi batu penjuru yang menopang bangunan iman, dan mereka semua menjadi bagian dari bait Allah yang kudus, tempat roh Allah berdiam. Jelas di situ, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah maksudnya mengapa kita adalah bait Roh Kudus, kenisah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus hadir di dalam diri kita, mau tinggal di dalam diri kita kalau kita berdosa, ya kan, memuji dan memuliakan namanya pun tidak sanggup misalnya. Nah, coba kita refleksikan lagi. Bagian ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah menghapus segala perpecahan dan memberi kita identitas baru sebagai satu umat di dalam Dia. Jadi jelas, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 12 sampai 22 ini, ya. Bagi kita yang mungkin merasa jauh dari Allah, ayat-ayat ini mengajak kita untuk menyadari bahwa melalui salib Kristus kita telah dibawa mendekat menjadi satu keluarga dengan umat Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini mungkin ayat yang boleh diwartakan kepada kawan-kawan kita yang malas, ya, supaya dia tuh mampu untuk berubah. Selain itu, pesan perdamaian yang disampaikan Paulus juga relevan bagi kita saat ini. Di tengah dunia yang penuh dengan konflik dan perpecahan, kita diundang menjadi duta-duta perdamaian Kristus, mempererat persaudaraan dan membangun hidup yang didasarkan pada kasih, kesatuan dan kebersamaan.
Itulah dokumen hasil dari intisari, dibuatlah dokumen Fratelli Tutti, persaudaraan sesama manusia oleh Paus Fransiskus ya. Apapun latar belakang kita di dalam Kristus tidak lagi ada perbedaan. Kita semua dipersatukan dan dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah, sehingga hidup kita bisa memancarkan kasih dan damainya kepada sesama.